Neuron, satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Fungsi neuron sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Anatomi sel neuron. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini yang garis-garis ini ngarannya dendrit. Sedangkan yang di dalam ini yang kuning ini ngarannya badan sel. Inti selnya ini namanya nukleus. Ini ada nih yang ke awaknya ini ngarannya akson. Nah, habis itu yang menyambungkan akson ini. Akson melawan buah selubung milen ini ngarannya nucleus dendrit. Nah, tengahnya di tengah-tengah yang ada selnya itu ngarannya sel cawan. Habis itu yang panjang-panjang ini buntut-buntutnya ini namanya terminal akson. Selanjutnya ada sel neuroglia. Sel neuroglia berfungsi sebagai pendukung kerja dari sel saraf. Ini agar membantu sel saraf mengerjakan tugasnya secara baik. Fungsi dari neurologia adalah menyediakan nutrisi bagi sel saraf neuron, mempertahankan keseimbangan tubuh, membentuk selubung myelin sel saraf, dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Sisanya seperti fungsi lainnya adalah membantu neuron dalam mempercepat hantaman impuls, memperkuat integritas struktur sistem saraf dan fungsi metabolisme neuron, membantu neuron dalam transport kalium, ekskresi, dan regenerasi. Berikut adalah gambaran tentang sel-sel dan pembagian sel-selnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk bagian-bagian neuroglia ada 4 bagian. Yang pertama, mikroglia. Mikroglia ialah tipe dari sel glia yang merupakan bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat. Mikroglia merupakan sel kecil yang beraksi sebagai fagosit, membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Mikroglia akan terjadi proses inflamasi atau proses degeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Mikroglia dibuat dari jaringan sumsum tulang yang sama dengan yang menghasilkan monosit. Selain sebagai sel imun, sel ini juga mengeluarkan faktor-faktor yang dapat merangsang pertumbuhan kita. Yang ketiga, sel ependem. Sel ependem melapisi bagian dalam rongga berisi cairan di SSP. Sel ependem merupakan sel yang mempunyai silia. Gerakan dari silia ini ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh partikel otak. Sel ependem juga berfungsi sebagai prekursor bagi sel saraf bahwa otak dewasa mempunyai potensi lebih besar untuk memperbaiki bagian yang rusak daripada anggapan yang berlaku saat ini. Selain itu, sel ependem juga berfungsi untuk melapisi dan melindungi medulla spinalis serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Yang terakhir, astrosit. Astrosit berasal dari dua kata, yaitu astro yang artinya binyang dan sit yang artinya sel. Sesuai dengan namanya tersebut, astrosit merupakan sel glia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Astrosit merupakan sel yang paling banyak di sistem saraf pusat. Sel ini mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama menyatukan antara neuron, yang kedua perbaikan cedera otak, yang ketiga berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Habis itu terdapat 2 jenis astrosit, yaitu astrosit fotoplasma dan astrosit fibrosa. Astrosit protoplasma lebih banyak ditemukan di substansi gris. Sel ini mempunyai tonjolan dari sitoplasma yang menyebar dari seluruh permukaan sel. Kadang-kadang perluasan sitoplasma ini berakhir pada pembuluh darah kecil sehingga membentuk preferred fit.
Dan untuk astrosit fibrosa banyak ditemukan dalam substansia alba. Perbedaannya dengan astrosit protoplasmatis dapat dilihat dari tonjolan sitoplasma yang lebih panjang dan lurus. Di dalam tonjolan tersebut juga dapat ditemukan gambaran filament. Bismillahirrahmanirrahim. Impuls saraf. Gerak sadar atau gerak biasa merupakan gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Berawal dari rangsangan, kemudian menuju reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensorik, kemudian ke otak, kemudian ke saraf motorik, dan berakhir di efektor atau otot atau kelenjar. Kemudian ada gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Berawal dari rangsangan, kemudian ke reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, dan berakhir kemudian ke saraf motorik, kemudian ke efektor atau otot atau kelenjar. Kemudian berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama neuron sensorik, neuron aferan. Dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Kemudian fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian ada neuron motorik, neuron efektor atau efferent. Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Kemudian fungsinya ialah untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor, otot, atau kelenjar. Hubungan antara saraf motorik dengan otot ini disebut sebagai neuromuscular junction. Neuromuscular junction ini berupa ujung akson yang menempel pada sarkolema pada miofibril otot rangka. Neuromuscular junction memungkinkan asetilkolin serta ion kalsium dari ujung akson berpindah ke miofibril sehingga akan memungkinkan terjadi reaksi antara aktin dan miosin dan terbentuk aktomiosin sampai akhirnya terjadi kontraksi otot. Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah unipolar. Neuron unipolar mempunyai satu cabang pada badan sel sarafnya. Selanjutnya, cabang itu akan terbelah 2 sehingga bentuk neuron unipolar akan menyerupai huruf T. Satu belahan cabang berperan sebagai dendrit, sementara yang lain sebagai akson. Fungsinya adalah sebagai pembawa signal dari sebagian tubuh sistem saraf perifer menuju sistem saraf pusat. Yang kedua adalah bipolar. Neuron bipolar mempunyai 2 cabang pada badan sel sarafnya di sisi yang saling berlawanan. Cabang yang satu berperan sebagai dendrit, sementara yang lain sebagai akson. Fungsinya adalah menghubungkan berbagai neuron dalam otak dan spinal cord. Yang ketiga adalah multipolar. Neuron multipolar mempunyai dendrit lebih dari 1 namun hanya memiliki sebuah akson. Fungsinya adalah sebagai pembawa signal dari sistem saraf pusat menuju bagian lain dari tubuh seperti otot, kulit, maupun kelenjar.